Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya akan mengajarkan cara mencari data menggunakan rumus VLOOKUP, left, HLOOKUP, dan right. Nah, ini saya udah punya daftar gaji pegawai ya. Misalnya ini PT Angkasa Laga. Kemudian yang pertama sekali di sini datanya yang masih kosong itu di kolom jabatan. Kolom jabatan ini mempunyai referensi data, dia bentuknya vertikal. Vertikal yaitu memanjang ke bawah. Maka kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, tapi yang harus teman-teman ingat, kode di sini dengan kode datanya itu berbeda. Ya, ini AS1 sedangkan di datanya itu cuman kode ABC aja. Maka kita harus menambahkan rumus left. Rumus left itu berguna yaitu untuk mengambil beberapa digit data di sebelah kiri, ya, mau 1, 2, ataupun 3. Berhubung kodenya ini cuma satu, maka kita mengambil datanya cuma satu aja. Oke, langsung aja ke rumusnya. Sama dengan, ya, VLOOKUP, karena tadi kita datanya bentuk VLOOKUP, kemudian kita mau ngambil yang di kode sebelah kiri ya, berarti kita pakai rumus left. Kemudian diklik kode yang mau diambil, ini kolom yang mau diambil, titik koma yang mau diambil cuma satu ya teman-teman, jadi tulis angka 1, tutup kurung, kemudian titik koma. Titik koma, dari mana sih datanya? Nah, dari referensi data yang ini. Kemudian jangan lupa F4 untuk mengunci datanya. Titik koma, call index. Kolom indeks yang keberapa yang mau dihasilkan, yang mau ditampilkan di jabatan kedua, yaitu kolom kedua ya teman-teman. Kemudian titik koma, pilih yang true. Kalau true itu 0, kalau false itu 1. Maksudnya dia hanya akan menampilkan data yang benar-benar cocok. Oke, kemudian tutup kurung, enter. A, kode A, staf administrasi ya teman-teman. Sekarang kita drag lagi. Untuk semuanya tinggal klik aja 2 kali di pojok kanan bawah. Nah, untuk kode C, ini ada sekretaris, berarti udah cocok ya teman-teman. Mudah bukan? Kita lanjut lagi ke gaji pokok. Gaji pokok kita menggunakan referensi data yang ini ya teman-teman. Nah, tapi untuk kode gaji, kita menggunakan kode S1, S2, dan S3. Maka kita memilih data di sebelah kanan. Jadi kita harus menambah untuk rumus right ya, sama dengan HLOOKUP, kemudian right, ya. Nah, kodenya lagi yang mau kita ambil. Kemudian ingat ya, kita mau ambilnya 2. Karena yang S1, S2, ataupun S3. Kemudian tutup kurung, titik koma, kita rank tabelnya ya. Tabel array data yang mau diambil. Kemudian titik koma. Sekarang ditanyanya baris ya, karena halo AW itu kan baris. Nah, ini kode baris yang pertama, ini baris yang kedua. Berarti baris kedua, kemudian titik koma, dan 0. Karena kita mengambil data yang sebenarnya aja. Oke, udah cocok ya teman-teman. Ingat rumusnya mudah banget. Nah, tadi kita lupa ya. Di sini kita lupa untuk menguncinya dengan F4. Oke, kalau nggak di F4 nanti datanya apa ya, lari-lari geser-geser, ataupun nggak bisa di drag sekaligus ke bawah. Jadi tinggal di enter aja. Oke, untuk kode S1 staf administrasi gajinya 2,5 juta. Udah cocok ya teman-teman ya. Ini kode S1 gajinya 2,5 juta. Klik 2 kali di pojok kanan bawah. Nah, untuk sekretaris gajinya dia kodenya S3 ya, gajinya 4 juta. Udah cocok ya teman-teman ya. Nah, kalau udah cocok selanjutnya kita cari data tunjangan keluarga. Untuk data tunjangan keluarga, di sini ketentuannya juga sama ya. Kita masih menggunakan data dari uh, dari HLOOKUP. Nah, kalau menggunakan data HLOOKUP,
berarti sama dengan lookup ya. Kemudian right lagi ya teman-teman ya. Ingat karena kita masih menggunakan kode ya, kode yang di atas ini. Kemudian pilih kodenya titik 2, titik koma 2, tutup kurung. Kemudian rank table array-nya ya, titik koma, maaf, titik koma, kemudian rank tabelnya F4 ya teman-teman. Kemudian tunjangan keluarga ada di baris yang ketiga. Maka kita tulis 3, sebentar ya, titik koma 3, titik koma 0, tutup kurung, enter. Oke, tunjangan keluarganya kalau untuk S1 itu 20% ya. Nah, kemudian selanjutnya tunjangan anak ya, ini tinggal kita drag aja seperti semula ya, sama. Kemudian kita ke tunjangan anak juga sama ya teman-teman. Nah, lookup, kemudian right, pilih right ya. Oke, kemudian pilih kolom, titik koma 2, masih sama ya, titik koma, tabel array ya. Tunjangan ada di baris ke-4 ya. Sebelumnya jangan lupa F4 ya, jangan lupa F4, kemudian titik koma baris ke-4, titik koma 0 dan enter. Oke ya, tunjangan anak untuk S1 10%. Kemudian di drag aja ke bawahnya. Untuk PPH juga masih sama nih. Nah, sama dengan lookup ya, right. Kemudian pilih data kode tetap sama 2, titik koma, kemudian tabel array. Nah, yang kemudian F4, titik koma, baris yang kelima ya teman-teman, titik koma 0 dan tutup kurung, enter. Oke, udah dapat nih. Nah, oke, untuk total untuk PPH-nya udah dapat, tunjangan anaknya udah dapat. Nah, format di sini kemudian kita mencari di total gaji. Nah, total gaji ini kita harus mentotalkan ya dari angka gaji dan juga dikalikan dengan jumlah tunjangan, jumlah tunjangan keluarga, tunjangan anak, dan juga potongan PPH. Oke, kan rumus sum. Yang pertama sekali kita dulu ambil gaji pokoknya, terus tambah ya. Kemudian pakai rumus sum. Nah, sum. Oke. Ini dikali persentasenya dulu teman-teman ya, dikali persentase tunjangan, kemudian ditambah karena tunjangan itu kan menambah gaji ya. Kemudian kita buka kurung lagi, sum lagi untuk mencari nilai dari tunjangan anak. Nah, ini kemudian dikali tunjangan anak, ini bentar dihapus dulu, nggak ada pakai ini, tutup kurung, kemudian dikurang. Kalau PPH itu dibayar berarti pastinya uang kita berkurang ya teman-teman. Kemudian sum lagi dari jumlah PPH-nya. Oke, sum jumlah PPH dikali persentase PPH. Tutup kurungnya. Oke, nah ini udah dapat ya. Hasilnya yaitu 3.125. Nah, kalau misalnya teman-teman ragu nih, kita boleh nih. Saya tadi kebetulan udah buat juga datanya ya. Ini kita coba ya. Nah, ini 2,5 juta.
20% dari 2,5 juta ya itu 500.000 dan 10%-nya 250. Untuk pajaknya PPh-nya 125. Maka di sini ya gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga ditambah tunjangan anak dikurang dengan tunjangan dikurang dengan PPh, maka jumlahnya menjadi 3.125.000. Oke, langsung di-drag aja. Nah, untuk teman-teman ya, udah bisa lihat semua ya. Ini hasilnya kalau yang golongannya jabatannya staf accounting, dia dapat 3.810, staf administrasi 3.125, dan untuk sekretaris itu 5.240. Oke, sekian aja tutorial VLOOKUP pakai rumus left, HLOOKUP pakai rumus right untuk mencari daftar gaji yang seperti ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya kalau mau